Ruang Dewa Beladiri. Bab 256 sampai dengan 260. Bab 256 Pulau Wan Yao telah banyak berubah. The Devil's Wings tidak lagi memiliki perasaan magis dari Sensen. The Devil's Wing adalah kekuatan supranatural yang magis, tetapi itu adalah semacam kekuatan magis dan kuat. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Orang-orang di seni bela diri yang sebenarnya mungkin tidak begitu peduli tentang seni bela diri yang jahat, tetapi mereka sangat peduli tentang seni bela diri dari Magic Rod. Bagaimanapun, Mozu adalah musuh pertama umat manusia sejauh ini. Setelah Ye Xiwen membuka sayap iblis, kecepatan tiba-tiba naik, membuka aliran cahaya keemasan, dan segera mengejar ke arah serigala kecil. Serigala kecil itu awalnya berpikir bahwa dia telah menyingkirkan para pejuang manusia, tetapi dia tidak berharap itu akan menjadi arus emas mengejar. Tiba-tiba berteriak, "Paman, ini tidak masuk akal." Serigala kecil itu berlari dengan liar, meskipun tubuhnya kecil, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan tubuhnya juga luar biasa. Dengan Ye Xiwen, kekuatan orang-orang yang sebanding dengan kebenaran tidak menyusulnya, dan ia telah berubah ke orang lain. Tidak bisa mengejar, dan hanya Ye Xiwen yang bisa membuka sayap iblis sebelum mereka bisa mengejar. Legenda umum mungkin tidak mengejar. Saya bisa membayangkan berapa kecepatan yang dimiliki serigala kecil ini. Namun, legenda umum tidak perlu dikejar, dia tidak bisa berlari tanpa mengarahkan tangannya ke luar angkasa. Namun, meskipun tubuhnya sangat bagus, tapi sayap iblis Ye Xiwen juga santai. Setelah sayap iblis besar, ruang antar jemput hanyalah benda di antara nafas, kecepatan dunia. Begitu cepat, Ye Xiwen perlahan-lahan menyusul serigala kecil itu, langsung mengulurkan tangan besarnya dan mengubahnya menjadi tangan besar yang gasifikasi dan menyambarnya ke arah serigala kecil itu. Serigala kecil itu kembali menjadi dewa baptis ke arah Ye Xiwen. Meludahkan, "Hei!" Tangan besar Ye Xiwen tidak membiarkannya secara langsung, tetapi itu adalah sejumput para dewa. Meskipun kekuatan serigala kecil ini sangat kuat, itu tergantung pada siapa itu. Serigala kecil ini sekarang memiliki kekuatan yang paling kuat. Yang lain mungkin bukan lawannya, tetapi bagi Ye Xiwen yang memiliki tubuh hegemonik, itu sama sekali bukan masalah, dan dia tidak menyakiti Ye Xiwen. "Pamanmu," kata serigala kecil itu dengan marah, berbalik dan pergi, tetapi di mana Ye Xiwen bisa membuat pihak lain berharap, tangan besar itu melintas sesaat, dan tamparan itu langsung menerbangkan serigala kecil itu. Ye Xiwen melemparkan sayapnya dan perlahan jatuh ke sisi serigala kecil. "Pamanmu." Serigala kecil itu marah, tetapi dia tidak bisa mengalahkan pria di depannya. Orang ini terlalu sombong, terlalu cepat. Mulut Ye Xiwen terangkat. Serigala kecil ini terlalu menarik. Dia bertanya, "Katakan saja, apa caramu?" Serigala kecil itu tidak berlebihan dan hanya mengabaikan Ye Xiwen. "Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memasak semangkuk daging anjing, itu rasanya, hei." Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. "Pergilah ke pamanmu, pangeran ini adalah serigala, tidak tahu, bukan anjing." Serigala kecil ini langsung menjadi marah. "Terserah." Ye Xiwen berkata dengan lemah, "Mengapa ada begitu banyak telur monster yang konyol di bagian itu? Jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu pergi." Ye Xiwen tidak berpikir tentang menerima monster aneh sejak awal, tetapi itu terbatas pada monster umum, yang mirip dengan salah satu dapeng bersayap emas elang. Tapi ini tidak terbatas pada serigala kecil ini. Serigala kecil ini terlalu cerdas. Selama rata-rata monster dapat memenangkannya dan benar-benar meyakinkannya, masih ada kesempatan untuk menaklukkannya, tetapi serigala kecil ini tidak kalah cerdasnya. Manusia juga sulit diatur. Ye Xiwen tidak bisa mengatakan bahwa dia dapat menerima layanan. Jika dia tidak bisa membiarkannya dengan sukarela menyerah, berbahaya meninggalkan seseorang yang tidak puas kapan saja dan di mana saja. Ye Xiwen tidak tahu. Selain itu, Ye Xiwen percaya bahwa seharusnya tidak hanya ada beberapa telur di sini, dan harus ada peluang di masa depan.
Ye Siwen terutama ingin mencari tahu mengapa ada telur monster luar biasa ini di sini, dan sebelumnya, salah satu elang perang juga menarik leluhur dari ranah legendaris, yang rahasia pada akhirnya, jika tidak hati-hati, ketika itu terjadi, itu mengerikan. Aku tidak tahu. Serigala kecil berjongkok di tanah dan pura-pura mati. Pada saat ini, Mulin sudah tiba, dan melihat serigala kecil yang mati di tanah. Tiba-tiba dia mengalami beberapa kecelakaan dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah mendengarkan Ye Siwen, ketiga orang itu sakit kepala. Serigala kecil ini membunuh dan membunuh, jika tidak, ada sesuatu seperti kerabat seperti ukiran dapeng bersayap emas, benar-benar merepotkan. Ye Siwen samar-samar bisa menebak bahwa anak-anak ini semua harus datang dari tempat yang luar biasa, dan mati satu persatu. Mungkin baik-baik saja di luar, tetapi saya takut bahwa saya akan dikejar sampai masa lalu di Pulau Wan Yao. Pada masa normal, para pejuang manusia itu sulit mengeluarkan nenek moyang para monster, tidak peduli bagaimana mereka membunuh para monster itu, tetapi sekarang mereka tidak, para monster muda ini jelas merupakan timbangan dari monster-monster ini, dan mereka tidak dapat disentuh. Tapi itu tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya tatapan berbahaya dan licin, tetapi pada saat yang paling kritis, itu adalah semacam penampilan yang pantang menyerah dan pantang menyerah, yang membuat Ye Siwen merasa sedikit terkejut. Ye Siwen tidak punya cara untuk memikirkannya, dia hanya bisa membawa serigala kecil ini bersamanya, mungkin dia bisa tahu beberapa setan di Pulau Wan Yao ini dari mulut serigala kecil ini. Ada begitu banyak tempat aneh di pulau itu. Ye Siwen ingin tahu dan mengenalnya dengan baik. Ada misteri di mana-mana, mungkin serigala kecil ini akan tahu. Untuk serigala kecil ini, Ye Siwen hanya bisa membawanya lebih dulu jika dia tidak kejam dan tidak mau bekerja sama. Gelombang monster di pulau itu masih semakin kuat, dan situasinya menjadi semakin rumit. Banyak orang bahkan mulai menjadi gila. Setelah serigala kecil ini, beberapa telur monster digali satu demi satu, tetapi hasil akhirnya bukan pembunuhan besar, dan kemudian melarikan diri, yang akhirnya menarik leluhur Pulau Wan Yao ke anaknya sendiri. Buang, secara umum, ini hari yang sibuk. Tentu saja, beberapa orang telah berhasil, misalnya, Ji Mingyue mendapat naga kupu-kupu, monster yang sangat langka, yang seperti Tyrannosaurus tetapi dengan sepasang sayap kupu-kupu di belakangnya. Wang Ziwei, sekutu lain dari 3 liga besar, adalah yang paling tidak beruntung. Dia akhirnya memiliki kepala. Hasil akhirnya adalah nenek moyang tukang sihir, yang dipukuli sampai mati dan binatang muda itu diambil. Jika bukan arti dari kematian pihak lain, kali ini, Wang Ziwei takut bahwa dia telah kehilangan nyawanya. Tren ini masih terus berkembang. Keheningan malam membuat orang merasa dingin. Di kejauhan, hanya ada raungan benda mati di gunung mayat hidup. Suara banyak monster juga menghilang. Tidak jauh, sungai Huangquan mengalir, dan banyak serdadu seram di sana seperti ribuan tahun. Mereka membuntuti tempat-tempat yang jauh di sepanjang sungai Huangquan dan menaklukkan musuh yang tidak dikenal. Muling masih menabrak sungai Huangquan. Sungai Huangquan ini adalah kultivasi yang paling cocok untuk orang-orang yang terkait dengan Huangquan. Dia memiliki kemajuan kultivasi selama ini dan memiliki hubungan yang hebat. Dengan ini, aku bilang, sudah beberapa hari, dan kamu tidak punya kerabat untuk menjemputmu. Di sisi lain, api menjulang tinggi, dan monster seukuran betis yang dicuci dan dilucuti ditempatkan di atas api oleh 2 cabang. Saat api membakar, daging iblis berangsur-angsur menjadi kuning keemasan, dan minyak dari 1 butir juga mengembun menjadi tetesan air, menetes ke bawah, dan jatuh dalam api semakin memicu api. Tidak jauh dari sana, serigala kecil terus bergerak bolak-balik, dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, ukuran tubuh serigala secara signifikan lebih besar, dan kekuatannya juga lebih kuat. Terus-menerus mengeluh di mulutnya, kupikir pangeran tidak makan apa-apa, dan seekor monster hilang. Namun, kedua mata itu terus menatap 2 monster yang akan dimasak, dan mereka tidak bisa menjauh.
Perlahan-lahan memutar cabang dan memanggang, aroma udara semakin kuat dan semakin kuat. Ye Xiwen telah membalik sejak lama, tetapi untuk Ye Xiwen yang telah mencapai ranah kebenaran, ini bukan apa-apa, tidak ada artinya untuk beralih ke hari esok, selama ada kesabaran ini bagus. Ye Xiwen juga aneh. Ketika anak-anak lain keluar, akan segera ada orang-orang Yaosu yang mengambilnya, tetapi serigala kecil ini sudah lama keluar, tidak ada yang bisa mengambilnya, meskipun saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk mengetahui cara memiliki anak. Binatang itu lahir, tapi situasi ini agak tidak normal menurut pendapat Ye Xiwen. Semuanya mati, kata kepala serigala kecil dan berkata, sepasang serigala masih menatap monster yang terus berputar. Pada awalnya, serigala kecil masih mencoba melarikan diri, tetapi Ye Xiwen, yang berlari di sana, ditangkap kembali dalam beberapa saat. Sekarang dia bujangan, dan dia tidak akan pergi. Lagi pula, dia juga melihatnya. Ye Xiwen tidak ingin melukainya. Menurut apa yang dia katakan, sekarang dia menjadi tunawisma dan kemanapun dia pergi. Tetapi ketika Ye Xiwen menanyakan sesuatu kepadanya, dia tidak akan membicarakannya. Sama seperti Ye Xiwen telah menguji daging iblis, dia tidak mati ke arah gunung pembunuh. Tiba-tiba ada tangisan yang mengerikan. Udara ganas mulai menyapu kecepatan mata telanjang yang terlihat. Langit mendung dan mulai jatuh. Hujan tak berujung yang disebabkan oleh kondensasi, momen la akan jatuh. Yin ini juga mengandung udara mati. Ketika mereka lewat, pohon-pohon tersedot dan marah, dan perlahan-lahan mulai layu dan tanpa vitalitas. String barbecue langsung hancur oleh hujan lebat. Kemudian raungan monster dengan suara keras meletus dari kedalaman Pulau Wan Yao. Deru monster yang belum pernah terdengar sebelumnya, semua keluar, dan masing-masing suara mewakili sebuah monster horor yang kuat dan tak terkalahkan. Bab 257 Reproduksi Budak Makam. Pamanmu, dagingku. Serigala kecil melihat bahwa barbecue terkorosi dan bersih, dan tiba-tiba marah, dan dalam keputusasaan, dia tidak peduli dengan pangeran yang memproklamirkan diri. Ye Xiwen segera berdiri dan menatap langit. Di sebelah Wu Shaokun dan Muling juga menatap ke langit. Aku tidak tahu bagaimana jadinya seperti ini, dan perubahan besar seperti itu terjadi. Seekor burung emas yang mengerikan terbang melewati langit. Itu adalah ukiran emas dapeng yang telah dilihat Ye Xiwen sebelumnya, dengan napas besar yang tak tertandingi, terbang menuju gunung mayat hidup. Kemudian flamingo besar terbang dari arah lain, dan arah juga arah gunung undet. Ini masalah besar, Wu Shaokun bergumam. Melihat pergerakan sebesar itu, semua orang tahu, saya takut sesuatu benar-benar terjadi. Pada akhirnya, ada sesuatu yang besar di Pulau Wan Yao, saya khawatir itu terkait dengan gunung mayat hidup. Hujan di langit semakin besar dan besar, hampir luasnya akan menenggelamkan seluruh Pulau Wan Yao, dan seluruh Pulau Wan Yao akan menjadi dunia kematian. Ye Xiwen dan yang lainnya dengan cepat menggunakan yuan sungguhan untuk menahan erosi dari hujan ini. Hanya Muling yang tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, hujan ini diserap ke dalam tubuh. Ayah, sesosok muncul di kejauhan, tetapi melihat seorang lelaki tua yang agak kurus langsung melintasi langit di tengah hujan, jarak yang tampaknya jauh, tetapi napas 3 atau 2, telah muncul di depan semua orang. Positif itu adalah lelaki tua dari kuburan. Murid-murid Ye Xiwen menyusut, karena dia masih ingat bahwa lelaki tua dari budak makam itu berkata bahwa dia akan menyimpan makam itu untuk yang lain, dan dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kuburan, tetapi sekarang dia pergi. Ini menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Masalahnya, kalau tidak bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Itu harus terkait dengan wabah tiba-tiba gunung mayat hidup ini. Aku telah melihat senior. Ye Xiwen dan Muling berkata berturut-turut, dan Wu Shaokun tidak tahu siapa dia, tetapi dia juga mendengarkan Ye Xiwen, dan dengan cepat mengikuti upacara. Hal terakhir yang Anda katakan kepada Anda, apakah Anda sudah memikirkannya? Kata lelaki tua dari budak makam itu, pembukaannya hanya mengatakan,
Tapi hal ini juga karena kamu tidak bisa setuju, karena jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan katakan kamu meninggalkan Pulau Wan Yao, kamu akan sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Wajah Ye Siwen tiba-tiba berubah. Jika ini masalahnya, maka masalahnya akan serius, dan masih harus sangat serius. Mungkin tidak bisa keluar, dan bahkan mungkin membunuh Pulau Wan Yao. Bagi para jenius ini, alasan terbesar untuk datang ke Pulau Wan Yao, selain Pulau Wan Hou memiliki banyak rahasia, yang paling penting adalah bahwa ia mungkin tidak mati, belum tentu memutuskan hasilnya, dan akhirnya hanya ada seseorang yang bisa keluar hidup-hidup. Berhati-hatilah dan tidak sulit untuk keluar hidup-hidup. Meskipun hati-hati dan hati-hati, tidak mungkin untuk mendapatkan banyak keuntungan, tetapi ada keuntungan kecil dan lebih kuat daripada tidak sama sekali. Tetapi hal ini menjadi sangat serius sehingga semua orang bisa mati. Pendahulu, apa yang terjadi pada akhirnya, setidaknya beritahu kami. Kata Ye Siwen, setidaknya Anda perlu tahu apa yang sedang terjadi sekarang, dapatkah Anda memutuskan untuk pergi atau tidak? Periode waktu ini adalah milenium dari Gunung Suci. Dalam masa ini, makhluk-makhluk mayat hidup di atas akan ditekan. Itu harus dikatakan berada pada level terlemah dalam sejarah. Orang tua dari budak makam itu menjelaskan, sebenarnya, makhluk-makhluk mayat hidup itu dilarang oleh deretan gunung suci yang kuat. Mereka juga tidak mungkin turun gunung pada hari kerja. Tapi sebelumnya, formasi itu dipindahkan, ada celah, dan makhluk-makhluk mayat hidup itu kemungkinan besar akan turun gunung. Ayo, sekarang saya telah membiarkan monster di Pulau Wanshui bergegas ke Gunung Suci, perlu untuk memblokir celah ini, tetapi kemudian itu tak tertahankan, bahkan jika mereka ditekan selama waktu ini, tetapi masih sangat mengerikan, biarkan mereka berlari kemana saja keluarlah, jangan katakan itu adalah Pulau Wan Yao, bahkan jika Anda berada di dunia, Anda harus dirusak oleh masalah. Petik 2. Ketika saya mendengar bahwa lelaki tua dari budak makam berkata demikian, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa situasinya serius sampai sejauh mana. Secara khusus, Ye Siwen, saya mengerti lebih baik, hal ini mungkin terlalu besar untuk mempengaruhi dunia. Seberapa kuat monster di Gunung Undet, dia sangat jelas, bahkan jika sekarang dipengaruhi oleh apa yang disebut milenium, kekuatannya menurun hingga batas maksimum. Tetapi siapapun masih cukup untuk membuat dunia melonjak, begitu banyak, berkumpul bersama-sama, cukup untuk menghancurkan dunia. Tapi karena ini, berbagai metode dapat melarang begitu banyak monster undead yang kuat di dalamnya selama ribuan tahun. Kekuatannya, Ye Siwen tidak perlu mengatakan, Ye Mo juga mengatakan bahwa jika ada formasi seperti itu, orang-orang yang meletakkan pertempuran di bawah hukum ini, saya takut bahwa pemahaman tentang pembentukan hukum telah mencapai tingkat yang menghancurkan bumi, bahkan setelah ribuan tahun, masih mampu untuk melarang monster-monster itu dalam lingkaran. Akan tetapi, susunan yang begitu kuat telah dipecahkan oleh orang-orang, meskipun hanya ada sedikit celah, itu juga menunjukkan bahwa orang itu mengerikan. Orang itu juga harus sangat kuat, dan mungkin tidak ada pertarungan tunggal, itu mungkin sebuah organisasi. Karena Ye Siwen pada awal Pulau Wan Yao berpikir bahwa pada dasarnya tidak ada kepemilikan antara monster, mereka akan membagi wilayah seperti binatang buas, dan kemudian hidup dan bertahan hidup di situs masing-masing. Faktanya, selalu seperti ini. Selama tidak mencapai wilayah monster, jarang akan diserang di perbatasan. Tetapi hal sebelumnya tentang telur binatang buas membuat Ye Siwen mengerti bahwa Pulau Wan Yao tidak begitu sederhana, dan kali ini, lelaki tua dari budak makam dapat dengan mudah mengetahui monster di dunia legendaris. Pulau Wan Yao takut bahwa spekulasi yang dulunya milik pasukan adalah benar, dan meskipun kekuatan ini telah diturunkan, itu masih harus ada. Hanya bahwa patriark dari setiap kelompok monster adalah anggota, dan lelaki tua ini bukanlah pemimpin. Ini adalah puncaknya. Bahkan jika kekuatan yang dikalahkan ini dimasukkan ke dalam seni bela diri yang sebenarnya, itu masih cukup untuk mengguncang saraf orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar kuat,
Tetapi orang yang menghancurkan taktik berani pergi ke puluhan ribu monster untuk membuat masalah. Apakah hanya ada satu orang? Bisa jadi dua kekuatan berada dalam konfrontasi. Mengapa Pulau Wan Yao hanya muncul sekali setiap 50 tahun, setiap kali akan memanggil Junji muda ke pulau? Tentara Yin di Sungai Huangquan adalah tempat untuk ditaklukkan. Siapa lelaki tua ini? Monster di pulau ini sebenarnya adalah dewa. Masalah ini satu demi satu muncul di benak Ye Xiwen. Bentuknya menjadi sangat serius sehingga kita bisa melakukan apa? Tanya Ye Xiwen. Yang bisa kamu lakukan adalah membuka segelnya. Sekarang makhluk-makhluk mayat hidup itu akan diseret, dan kamu akan mengambil kesempatan untuk pergi ke Gunung Suci. Hanya ada satu kesempatan. Jika gagal, kita akan mati. Pria tua itu berkata dengan serius. Sebelum aku mengatakan itu masih valid. Selama kamu dapat mengungkap segel itu, aku akan mengajarimu sebuah warisan. Pikirkan tentang hal itu untukmu sendiri. Aku akan menemukan pejuang manusia lain yang datang kali ini. Setelah berbicara tentang budak makam, lelaki tua itu berbalik dan menghilang ke udara, kecepatan tubuhnya cepat dan mengejutkan. Tepat sebelum pergi, aku melirik serigala kecil sebelum berbalik. Ye Xiwen memandang ketiganya dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya menyarankan Anda untuk mendengarkan lelaki tua itu, kali ini masalahnya sangat besar. Serigala kecil di sampingnya tiba-tiba berkata, setelah bagian dari Sunday Stars dapat dipecahkan, itu telah terjadi untuk waktu yang lama. Apa? Petik 2. Kering, sekarang kita tidak punya cara lain. Jika pendahulunya mengatakan itu benar, maka sekarang kita cenderung mati jika kita tidak bisa keluar. Wu Shaokun menggelengkan tinjunya. Jangan lakukan itu, kita akan mati. Jika kita melakukannya, kita dapat bertahan hidup, dan kita mungkin mendapatkan warisan. Ye Xiwen berkata, jika menurut orang tua itu, Ye Xiwen hampir tidak punya pilihan. Awalnya, menurut pernyataan pria tua itu, mereka seharusnya hanya menemukan mereka. Jika mereka gagal, mereka akan menunggu selama 50 tahun ke depan, tetapi sekarang mereka tidak sabar untuk menemukan orang lain. Jelas bahwa mereka sedang terburu-buru. Saya takut sulit dibersihkan. Sekarang Ye Xiwen tidak mempertimbangkan warisan apapun, apakah ia dapat bertahan atau tidak adalah hal yang paling dipertimbangkan Ye Xiwen sekarang. Ayo pergi, Muling berkata dengan sederhana dan sederhana. Setelah keputusan Ye Xiwen, dia berjalan dalam cahaya dan menuju Gunung Undet. Apa yang membuat kecelakaan Ye Xiwen adalah bahwa dia telah mencoba yang terbaik dan mencoba melarikan diri dari serigala beberapa kali. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menindaklanjutinya. Jangan ucapkan sepatah kata pun, diam-diam diikuti. Bab 258 Sepanjang Jalan untuk Membunuh. 3 pria dan 1 serigala semua bergegas ke Gunung Mayat Hidup. Meskipun Gunung Mayat Hidup terlihat di seluruh pulau, tetapi sebenarnya jaraknya sangat jauh. Ye Xiwen 3 orang juga sepanjang jalan, bergegas untuk waktu yang lama. 1 di jalan, aku bisa melihat monster yang tak terhitung jumlahnya di arah Gunung Mayat Hidup. Bahkan Sungai Huangquan yang tidak berubah telah dialihkan ke arah Gunung Mayat Hidup. Skuadron perkasa berjuang untuk Gunung Mayat Hidup. Ini adalah semacam peristiwa yang mengerikan. Banyak monster dan binatang kuat telah bergegas keluar dari hutan tersembunyi, dan ada tumpangan besi yang menyeramkan, yang merupakan kekuatan mengerikan yang membuat orang bergidik. Ye Xiwen memandangi tentara binatang buas dan kuda besi yang menyeramkan yang datang dari bawah. Diam, dan kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mengubah seluruh dunia nyata. Ini hanya kekuatan dari kekuatan ini setelah penurunannya yang ekstrim. Jika itu adalah puncaknya, seberapa kuat itu, Ye Xiwen tidak bisa berpikir. Jauh bisa mendengar jeritan mengerikan makhluk mayat hidup. Ye Xiwen memadatkan mata Wang Yuan yang sebenarnya, tiba-tiba seolah-olah mata itu terbuka, memandang ke masa lalu. Jauh dari pasukan iblis tulang tanpa akhir, iblis-iblis tulang ini semuanya mati tanpa akhir, seolah-olah mereka didesak oleh kekuatan umum, yang perkasa bergegas turun dari gunung yang mati,
penghapus kartu yang tak terhitung jumlahnya. Suara menggosok sepertinya adalah suara yang paling mengerikan di dunia, menutupi segalanya, tanpa akhir. Di kejauhan, pasukan iblis tulang dan tentara monster yang baru tiba, penghancuran bersama, kedua belah pihak adalah makhluk ganas, menabrak bersama-sama, langsung mati dan terluka, tetapi kedua belah pihak tidak takut mati. Pybrid. Pada saat ini, Dapeng bersayap emas sedang terbang, dengan kasar mengepakkan sayapnya, dan banyak pedang emas menyembur keluar, tersapu, dan bentangan besar pasukan iblis tulang tersapu, langsung menyapu ruang terbuka yang luas. Namun, ukiran Dapeng bersayap emas tidak berhenti, tetapi terus terbang ke arah gunung mayat hidup. Di belakang pasukan iblis tulang yang tak ada habisnya, ada zombie tanpa akhir, banyak ahli zombie yang kuat dan tak terbayangkan. Melepaskan momentumnya yang tak terkalahkan, udara mati menyapu, mengembun menjadi kolom gas yang dipenuhi langit, meledakkan awan-awan gelap di kepala. Ye Xiwen melihatnya, menghembuskan nafas dingin, iblis tulang itu mengerikan, zombie di belakangnya bahkan lebih mengerikan, dan ada tim roh jahat yang perkasa di belakang. Wu Shaokun di samping bahkan lebih diam-diam mengatakan, saya mengandalkannya, dalam hukum, apa yang dilarang pada akhirnya. Deru binatang iblis, rasa malu mayat hidup, suara regu setan tulang menggosok kartu antara langit dan bumi, terjalin bersama, itu terlalu mengerikan. Di kejauhan, jumlah monster yang memancarkan tiran ekstrim meningkat, dan mereka merajalela di antara pasukan mayat hidup. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan pasukan binatang buas menghentikan mayat hidup. 2. Tentara besar, kehidupan dan akhir dari dunia, para dewa pada senja, langit hancur berantakan, Pulau Wan Yao bergetar, seolah-olah seluruh dunia harus dihancurkan dalam pertempuran ini. Segera setelah itu, Huang Kuan Yin Bing bergabung dalam pertempuran. Pembalap besi Yin Bing langsung memutuskan hubungan antara pasukan iblis tulang dan tentara zombie di belakang sisi miring. Huang Kuan menyebar, dan iblis tulang dan zombie itu ada di depan mereka. Ini bukan orang yang kuat, tetapi sekarang hampir semuanya dimiliki oleh roh-roh jahat. Ini jelas tidak sebagus masa lalu, dan banyak jeritan meleleh. Ini adalah perang yang mengerikan, pertempuran yang mengerikan, semakin banyak berteriak di bawah hujan di langit, menutupi garis pandang dan melelehkan banyak hal. Ayo pergi, tidak peduli apa, kamu harus pergi. Ye Xiwen berkata dengan napas dalam, bagian depan adalah medan perang yang mengerikan, tetapi mereka harus pergi, tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup Pulau Wan Yao, tetapi juga bagi mereka, sekarang mereka tidak bisa pergi ke Pulau Wan Yao. Jika tidak ada cara untuk menekan kelompok roh jahat ini, maka bahkan jika mereka bersembunyi, mereka tidak dapat menghindari pengejaran mereka, apalagi menunggu sampai Pulau Wan Yao dibuka. Kemudian, itu akan menjadi situasi yang mengerikan. Benda-benda mati ini akan bergegas ke daratan, dan seni bela diri yang sebenarnya mungkin benar-benar hancur. Tanah air setiap orang kemungkinan akan hancur, mereka tidak memiliki jalan keluar, mereka hanya bisa bergegas sampai akhir. Kecepatan Ye Xiwen hanya memotong udara, dan suara siulan angin Yin datang seperti hantu, menangis, bersiul, dalam awan seperti itu, di mana-mana monster bertarung, perasaan ini bahkan lebih mengerikan. Ye Xiwen dan yang lainnya bergegas mendekat dan dengan cepat mencapai persimpangan pasukan iblis tulang dan tentara monster. Monster-monster itu sepertinya mengerti bahwa Ye Xiwen dan yang lainnya membantu mereka, atau mereka sudah membunuh kegilaan itu. Saya tidak peduli dengan Ye Xiwen dan yang lainnya. Tapi pasukan iblis tulang itu, tetapi akan memperhatikan Ye Xiwen. Setelah pasukan iblis tulang selalu ada iblis tulang yang kuat, panah tulang yang mengerikan membentuk hujan panah asteris di atas kuk ke arah Ye Xiwen dan yang lainnya. Dapatkan itu. Di antara mereka, bahkan tulang mengerikan dari dunia legendaris telah terbunuh. Perang. Ye Xiwen berteriak, mengenakan mantel dewa, dewa yang perkasa, mengalir dengan bebas. Udara mati di sekitarnya dimurnikan oleh keilahian, deru keluhan yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih sedikit.
Pisau panjang di tangan Ye Xiwen menari seperti pisau yang brilian, dan langsung menghancurkan tirai pisau, dan melemparkan dirinya ke tulang belulangnya. Mulin dan Wu Shaokun juga membuat studi mereka sendiri dan menghentikan panah tulang itu. Segera setelah jeritan-jeritan berikutnya, setan tengkorak memimpin pertempuran, dan mengeluarkan panah tulang, dan segera bergegas menuju Ye Xiwen, untuk membunuh Ye Xiwen kepada para siswa. Panah tulang ini menembus ruang dan hampir mencapai bagian depan Ye Xiwen dalam sekejap. Hampir pada saat itu, mantel emas yang mengerikan menutupinya, dan panah tulang itu langsung hancur oleh pengeboman. Cahaya emas tidak hilang, dan langsung mengenai tanah, membunuh setan tengkorak. Ye Xiwen dapat melihat ke atas dan melihat bahwa di kejauhan, itu adalah ukiran dapeng bersayap emas besar. Dia tidak berhenti dan terus membantai roh-roh jahat dan makhluk-makhluk mayat hidup. Jelas juga untuk melindungi Ye Xiwen 3 orang. Ye Xiwen dan ketiganya terus bergerak maju, tapi kali ini mereka lebih berhati-hati. Baru saja ada ukiran dapeng bersayap emas untuk menyelamatkan nyawa. Kali ini sulit dikatakan. Ketiga lelaki itu pergi jauh-jauh. Dan mereka menemukan bahwa banyak pejuang manusia yang benar-benar menyelinap masuk dan masuk. Mereka jelas tersentuh oleh lelaki tua dari budak makam itu. Pada saat ini, jika mereka tidak putus asa, mereka mungkin akan mereka semua mati di sini, jadi semua orang berjuang untuk perjuangan yang luar biasa. Sepanjang jalan bergegas, orang pertama yang menjadi yang pertama adalah Kaisar Chen. Baru kali ini duduk Kaisar Chen menjadi singa emas, dan prestise itu sombong. Momentum Kaisar Chen juga menyapu. Melihat bahwa Ye Xiwen terbang, dia hanya mendengus, tetapi tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Ye Xiwen. Pada saat ini, dia masih jelas dan berbeda, tetapi terlepas dari Ye Xiwen, dia mendesak pertempuran emas untuk duduk. Singa terbang jauh-jauh. Di punggungnya, dia adalah seorang kenalan lama, dan kekosongan dinasti Qing tidak lebih buruk daripada Kaisar Chen. Debu menyapu dan cahaya biru menyapu. Iblis tulang adalah kematian blockbuster besar. King Su berdiri di atas seekor naga yang saleh dan tampan, mengambang seperti dewa peri, dan Kaisar Chen menyapu 2 panah. Di belakang mereka, tetapi juga beberapa kenalan, berdiri di atas naga kupu-kupu Ji Mingyue, yang membunuh kuartet, dan elang perang di dapeng bersayap emas kecil, dan penguasa lain, Wang Ziwei. Serius, kata-kata Shaobo, Mu Yuran, Jian Wu dan yang lainnya, serta pemain top lainnya di 10 negara tenggara, adalah beberapa dari 6 atau 7 yang benar, dan bahkan master dari 4 atau 5. Para master prajurit manusia di pulau itu telah tiba, untuk memperjuangkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, semburan bau darah muncul, ternyata darah mulai turun di langit, seperti langit yang menangis. Bagaimana bisa hujan berdarah, itu mengerikan. Kata seorang prajurit Ngeri, karena dia menemukan bahwa hujan darah yang jatuh di langit membuat tubuhnya lebih berat, dan dia melekat padanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Cermin Tianyuan. Ye Xiwen mendengus, Tianyuan Mirror terbang keluar, dan darah jalanan menyala, dan Ye Xiwen dan serigala kecil diterangi bersama. Hujan darah jatuh di atas cermin Tianyuan. Itu telah menjadi makanan bagi Tianyuan Mirror. Hahaha, Ye Mo tertawa senang. Hujan darah ini adalah pelengkap besar baginya, karena hujan darah ini hampir terbentuk setelah darah pasukan monster yang disembelih di bawahnya menguap. Bagi kebanyakan orang, hujan darah terkutuk semacam ini sangat sulit, dan bahkan mungkin terjebak dan terbunuh, tetapi bagi Tianyuan Mirror, tidak ada artinya sama sekali, langsung menghapus kutukan dan menyerap darah. Inti dari langit, cahaya dari cermin Tianyuan semakin terang, dan darah hampir dikaburkan oleh langit. Pada saat ini, Tianyuan Mirror terbang ke langit, dan semakin besar dan besar, hujan darah tidak turun, diserap oleh Tianyuan Mirror. Prajurit lain bersyukur melihat Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen tidak menerimanya, mereka harus berurusan dengan hujan darah ini, yang sangat sulit. Selera berdarah ini membuat orang merasa muntah. Pada saat ini, ketika semua orang perlu untuk bersatu dan bekerja sama,
Ye Xiwen tidak membantu mereka, apalagi ini juga dapat membuat Tianyuan Mirror mendapatkan manfaat besar. Dalam hal apapun, Ye Xiwen benar. Hanya Kaisar Chen yang menatap Ye Xiwen dengan dingin dan tidak menghargainya. Kekuatannya tidak takut dengan hujan darah ini, langsung mengarahkan singa emas ke depan. Bab 259 Perjuangan di Gunung Mayat Hidup. Hanya Kaisar Chen yang menatap Ye Xiwen dengan dingin dan tidak menghargainya. Kekuatannya tidak takut dengan hujan darah ini, langsung mengarahkan singa emas ke depan. Hujan berdarah kegilaan yang menghancurkan jatuh, dan sekelompok orang bergegas keluar di bawah perlindungan Tianyuan Mirror Ye Xiwen. Setelah pasukan iblis tulang, itu adalah pasukan zombie. Perkasa, tentara zombie mengerikan ini bergegas keluar dari celah formasi. Ye Xiwen dan yang lainnya tidak berhenti, terbang jauh-jauh, yang jauh burung api terus-menerus menyapu area untuk semua orang membakar api langit dan bumi. Semua orang bergegas masuk dari area kobaran api ini, untuk pertama kalinya, mereka begitu dekat dengan Gunung Undead. Di Gunung Undead, tim zombie mengambil pangkat dan bergegas turun. Itu tidak terlihat sama seperti di kejauhan. Ketika saya melihatnya. Itu tidak di atas gunung. Semuanya ditutupi dengan berbagai bangunan. Ya, sekelompok bangunan, bangunan-bangunan yang luas ini penuh sesak. Itu penuh dengan gunung mayat hidup. Ini harus menjadi pusat dari aturan asli kekuasaan ini. Lihatlah bangunan-bangunan itu, hampir semuanya dibangun dengan bahan langka. Kata Yemo, usia Yemo tidak tahu berapa tahun, telah melihat segala sesuatunya jauh lebih daripada Ye Xiwen. Ini semua adalah bahan bangunan yang dapat ditemukan di banyak pesawat. Mereka digunakan di sini, dan mereka lebih mewah daripada istana sihir. Semua orang dikejutkan oleh kelompok bangunan yang tak berujung ini. Istana-istana ini semuanya sangat indah, kemuliaan aslinya dapat dibayangkan, tetapi sekarang ini adalah zombie yang tersisa, zombie, dan semua jenis roh jahat yang merangkak keluar darinya. Adegan itu, semua orang yang menonton dingin dan berkeringat. Pikiran Ye Xiwen terhempas ke tanah, dan ada ledakan lain. Hula, boom. Di awan yang jauh, ular dan naga listrik yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berlari ke kompleks bangunan yang megah, dan untuk sementara waktu tidak tahu berapa banyak bangunan yang runtuh. Berani berserakan di sini. Membanting hantaman semburan megah datang dari segala arah. Hei! Bel rendah berbunyi, gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya menyebar seketika, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam yang tak terlihat. Beri aku istirahat. Itu adalah minuman besar. Kolom gas emas dengan lebar beberapa puluh kaki lurus ke langit, dan awan yang tebal dan tidak tahu berapa meter yang rusak. Suara itu baru saja jatuh, jubah kaisar emas, penuh dengan pria paruh baya yang agung dan tampak berat terbang di atas bangunan yang rusak, menatap langit dengan dingin. Di langit, berkali-kali awan gelap yang berserakan langsung menggumpal lagi, dan mata besar muncul di tengah-tengah awan. Anda berani melawan langit, Anda tidak bisa menahan diri. Suara merajuk datang dari segala arah. Kilatan besar petir jongkok. Adegan di adegan itu tidak ada di sini. Meskipun beberapa tahun korosi telah menjadi berbeda, Ye Xiwen masih mengenalinya secara sekilas, ada di sini. Dengan kata lain, seluruh Pulau Wan Yao adalah latar belakang pemandangan ini, bukan hanya di bagian Gunung Undead ini. Saat memasuki pertempuran ini, semua orang hanya merasakan tekanan mengerikan dari tubuh mereka, seolah-olah mereka harus menghancurkannya, dan mereka didorong dari langit ke tanah. Di sini, mereka tidak bisa terbang. Tentu saja, kecuali sayap iblis Ye Xiwen adalah pengecualian. Hanya ukiran sayap emas elang dapeng dan naga kupu-kupu Ji Mingyue dan Derek Kingsu yang menjadi pengecualian. Lagi pula, mereka semua memiliki sayap. Bahkan jika Anda tidak bergantung pada aturan penerbangan, Anda dapat terbang secara alami. Suara mengerikan datang dari kuil-kuil di rumah, membuat orang bergidik, dan auman jenis kematian yang memilukan membuat orang mendengarkan kulit kepala. Melihat tentara zombie yang bergegas keluar dari sungai, semua orang merasa ada perasaan dipindahkan ke sarang zombie. Bagaimana mungkin ada begitu banyak zombie di sini?
Itu tidak dapat digambarkan dengan ratusan ribu. Ini tidak akan menjadi medan perang kuno di sini. Lihatlah zombie dengan pakaian besi, memegang tombak, jelas. Mantan prajurit, dan sekarang mayatnya diubah menjadi zombie ini. Ya, itu mengerikan. Aku juga berpikir bahwa ini mungkin sarang kekuatan, dan kemudian akan diserang. Setelah kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak zombie akan terbentuk. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan kekuatan mengerikan seperti itu, menyebabkan begitu banyak kematian dan cedera, itu hanya mengejutkan. Bagaimanapun, kita harus membuka segelnya. Kalau tidak, kita pasti tidak punya cara untuk hidup. Seorang pejuang berkata, semua prajurit telah kembali kepada Tuhan, ya, jika Anda tidak bisa melawannya saat ini, hanya ada satu jalan mati. Jika roh-roh jahat dan zombie semua habis, konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkan. Ini tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, seluruh formasi mulai bekerja, meskipun ada beberapa zombie yang kuat dan setan tulang di celah serangan putus asa, tetapi susunan ini juga kuat, bahkan tidak ada kekurangan mulut, tetapi sengit. Masih tak terkendala, di langit, satu bintang seperti ujung dunia, melintasi langit, yang licik jatuh ke tanah, menghancurkan zombie-zombie dan tulang iblis sampai tumbuk mentah, direbus menjadi saus daging. Zhou Tianxing bertarung besar. Poni besar di mulut serigala kecil ini tampak tergesa-gesa, bintang-bintang di langit terkondensasi dengan ekor api yang panjang, dan mereka menghantam tanah. Mengambil keuntungan dari upaya ini, semua orang mulai berlari liar, semua orang adalah penguasa budidaya dan kesuksesan, bahkan jika mereka tidak bisa terbang, mereka tidak bisa membiarkan kecepatan mereka penuh. Dalam kelompok istana besar yang telah terhubung ke puncak gunung, ada serangkaian tangga yang terhubung. Orang-orang mengikuti tangga ini dan naik. Mereka menghadapi banyak zombie dan setan tulang dan bergegas menuju mereka. Pada saat ini, semua orang menembak, tidak ada berhenti, kali ini tidak ada lagi tembakan, tidak ada kesempatan untuk mengatur kosong. Tetapi ada semakin banyak zombie dan tulang iblis di kejauhan, dan semua orang menjadi jengkel, tetapi mereka tidak berani tinggal, karena tinggal di saat ini sering berarti mereka mungkin mati. Beberapa teriakan, ketika semua orang melewati sebuah istana, dua pasang cakar tulang tiba-tiba muncul di istana, dan beberapa prajurit yang bergerak lambat secara langsung diseret, dan kemudian ada suara keras. Jeritan-jeritan, serta tulang-tulang seram dalam suara mengasah, tampaknya memiliki sesuatu yang mengerikan dalam menelan daging. Semua prajurit saling melirik satu sama lain dan merasakan perasaan menyeramkan. Itu adalah tanah sengit pertama di dunia. Jika ada beberapa orang yang berani pada waktu biasa, mereka ingin masuk dan melihat, tetapi sekarang semua orang tidak tahu. Pergi cepat, pergi ke puncak gunung, membuka segel, dan mereka akan memiliki cara untuk hidup. Tetapi jalan hidup ini tampaknya merupakan jalan hidup, tetapi jalan sempit menuju kesempitan, ini tidak dikenal selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah berhasil, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Mereka hanya dapat memilih untuk bergegas maju dan mereka tidak mundur. Ayo, ini terlalu aneh di sini, semua orang harus berhati-hati untuk tidak mendekati istana itu. Pada saat ini, King Su naik dan berkata, "Yah, buru-buru, agar selamat." Semua prajurit sekali lagi mengilhami semangat juang dan bergegas. Kuil-kuil itu sangat mengerikan. Di masing-masing, ada monster mengerikan di penjaga, dan semakin dekat ke puncak gunung, semakin mengerikan monster ini. Pada saat ini, semua orang sudah bergegas ke tengah gunung, tetapi saat ini, tim hampir 1000 orang hampir kehilangan setengahnya, hanya menyisakan 500 orang, dan kerugiannya tidak biasa. Mereka semua adalah elit di wilayah Tenggara. Kerugian seperti itu tidak terlalu besar. Mereka yang lemah dan mereka yang tidak beruntung hampir semuanya diseret oleh zombie, tetapi semua orang tidak bisa berhenti untuk mereka. Berhenti dan semua orang akan mati. Di antara mereka,
monster di beberapa istana hampir membuat tim prajurit manusia benar-benar dimusnahkan. Sebuah monster busuk serba tidak diketahui bahkan bergegas keluar dari istana untuk mengejar mereka. Untungnya, itu dibatasi ke istana oleh aturan yang tidak diketahui di sekitarnya, tapi itu pun masih ada beberapa orang yang diseret pergi makan. Para pejuang itu mungkin tidak pernah mengalami tempat-tempat mengerikan dalam kehidupan ini. Mereka mungkin tidak pernah mengalami hal-hal mengerikan dalam kehidupan ini. Mereka semua bangga akan surga. Elit absolut dari 10 negara di wilayah Tenggara, tidak terbunuh, mati. Ini lebih biasa, tetapi hal-hal yang sangat aneh dan mengerikan adalah yang pertama. Jumlah zombie di kejauhan secara bertahap menurun, tetapi kualitasnya secara bertahap meningkat. Bahkan zombie legendaris setengah langkah telah muncul. 2 perang dan kaisar hampir menghancurkan 2 generasi. Kesenjangan antara kebenaran dan legenda setengah langkah sulit untuk dinilai dengan alasan, tetapi untungnya, zombie tampaknya telah dibatasi oleh hubungan milenium, dan akhirnya jatuh ke dalam upaya bersama rakyat, dan semua orang bergandengan tangan dan akhirnya langkah demi langkah, perlahan-lahan mendekati puncak gunung. Setiap orang memiliki perasaan bahwa kekuatannya sudah habis. Meskipun kekuatan roh-roh jahat dan zombie sangat terbatas, tekanan pada Yingjis di masa depan yang belum tumbuh masih terlalu besar. Tidak banyak yang bisa mempertahankan kekuatan fisik yang cukup ketika Anda membunuhnya sepenuhnya. Bab 260 Aku tidak bisa, semua orang akan mati. Hanya Kaisar Chen, King Su Ye Siwen 3 orang bisa menghadapi warna, orang lain bahkan jika elang perang seperti Master Top, tidak bisa membantu tetapi beberapa terlihat lelah, dan bahkan beberapa prajurit telah lelah dan berkeringat. Beberapa dari mereka sudah tidak dapat bernapas. Ini adalah tempat yang mengerikan, memiliki penindasan yang mengerikan untuk semua orang, jauh lebih sulit untuk melakukan apa yang Anda inginkan daripada berada di luar. Itu hampir dekat dengan puncak gunung. Semua orang bersorak, teriak. Pada saat ini, di kejauhan, 2 zombie legendaris setengah langkah yang kuat datang. Zombie ini bergegas menuju kerumunan. Semua orang berseru, kali ini, bagaimana tim mereka masih bisa menahan lemparan seperti itu, dan tiba-tiba orang yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, dan zombie legendaris 1,5 langkah telah melelahkan semua orang. Tetapi sekarang ada 2 ujung. Apa yang bisa saya lakukan? Zombie ini mengerikan. Aku tidak ingin mati, aku hanya bergegas ke sini. Semangat bertarung yang baru saja terinspirasi dalam sekejap tiba-tiba menghilang. Ini adalah zombie dengan 2 alam legendaris setengah langkah. Awalnya, mereka tidak berpikir bahwa ada banyak penguasa setengah-setengah legenda. Banyak dari mereka memiliki banyak tuan di ranah legendaris. Mereka berkumpul dan merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi penguasa ranah legendaris. Apakah ranah setengah-setengah legendaris itu? Ini adalah ambang batas untuk latihan mereka. Tapi tuan sejati dari legenda setengah langkah, mereka mengerti kengerian dari dunia setengah langkah legendaris. Langkah ini sangat sulit untuk dilintasi, bahkan tuan seperti Kaisar Chen dan King Su hanyalah puncak kebenaran, dan tidak ada cara untuk benar-benar menyeberang masa lalu hilang. Sampai sekarang, mereka dapat merasakan betapa kuatnya penguasa dari dunia legendaris setengah langkah, tetapi untungnya zombie di ranah legendaris 2,5 langkah harus dilemahkan. Jika tidak, mereka tidak akan begitu bertarung, tetapi sebaliknya putus asa secara langsung. Aku datang. Pada saat ini Ye Siwen berdiri dan berkata, semua orang memandang Ye Siwen dengan ngeri. Ketika semua orang bisa menghindarinya, Ye Siwen berani berdiri. Ini bukan kekuatan yang sama. Ye Siwen, apa kamu gila? Wu Shaokun berkata dengan cepat. Kedua zombie itu jelas mitra sebelum mereka lahir. Gerakannya sangat diam-diam. Jika mereka bergandengan tangan, kita tidak bisa memblokir siapapun di sini, jadi cara terbaik adalah memimpin salah satu dari mereka. Kata Ye Siwen, semua orang mengangguk. Orang yang dapat hidup sampai saat ini secara alami adalah elit dari elit, jenius dalam jenius, terlepas dari tingkat kekuatannya, poin ini masih jelas.
Tetapi karena hubungan yang jelas, itu bahkan lebih terjerat. Semua orang tahu bahwa jika Anda ingin memimpin zombie, Anda mungkin harus bertarung melawan zombie di separuh dunia legendaris berikutnya. Sungguh hal yang mengerikan. Hampir pasti akan mati, tetapi tidak ada yang mau mati, yang membuat segalanya semakin membingungkan. Jika orang-orang yang terlalu lemah, bahkan jika mereka dibawa keluar, itu tidak masuk akal, karena mereka akan dibunuh sebentar, dan kemudian mereka akan kembali bersama. Kata Ye Xiwen. Jadi hanya beberapa orang yang memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Semua orang mengangguk, meskipun banyak orang tidak mau, tetapi pada saat ini mereka harus mengakui bahwa, memang, kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan zombie di alam legendaris yang terpisah dan setengah langkah, bahkan jika mereka hanya satu. Zhao Du tidak tahan. Orang-orang ini pada hari kerja, bahkan yang paling jenius dari Kaisar Chen dan lainnya tidak berani diyakinkan, tetapi pada saat ini, mau tidak mau mengakui, memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan seluruh zombie. Tapi mengapa itu bukan Ye Xiwen? Beberapa orang memandang Ye Xiwen, terutama orang-orang yang menikah dengan Mu Ling dan Wu Shaokun, dan Ye Xiwen bahkan lebih ingin melihat Ye Xiwen. Apakah Ye Xiwen mencari kematian? Dan aku yang paling cocok. Ye Xiwen berkata, tempat yang paling kuat untuk zombie bukanlah teknik atau seni bela diri. Yang paling kuat adalah daging mereka, yang hampir lebih kuat daripada monster dari urutan yang sama. Dalam hal ini di mana Anda ditekan, kekuatan Anda akan terbatas, tetapi saya tidak takut, tubuh saya cukup kuat untuk menahan zombie itu. Petik 2. Ye Xiwen tentu tidak bisa mempertimbangkannya sama sekali. Dia bergegas ke panas kepalanya. Keputusan yang dibuat oleh Ye Xiwen dipikirkan dengan baik. Dia telah memikirkannya. Jika itu adalah zombie setengah langkah legendaris dalam keadaan normal, Ye Xiwen tidak ingin berbalik dan pergi, tapi sekarang tidak ada gunanya untuk berbalik, atau akan menyusul. Ye Xiwen tidak punya pilihan lain, hanya dengan pilihan seperti itu hanya mungkin untuk bertahan hidup. Dan sekarang zombie di dunia legendaris 2,5 langkah telah terbatas pada kekuatan yang kuat, yaitu lebih kuat daripada kebenaran jalan. Jika itu orang lain, bahkan jika pihak lain telah ditekan, itu sangat lawan, tetapi Ye Xiwen tidak sama, tubuh hegemoniknya dilatih untuk daceng cukup untuk merobek iblis, meskipun Ye Xiwen tidak berlatih untuk mencetak gol, tetapi setengah zombie di ranah legendaris bukanlah dewa. Hanya tubuh hegemonik Ye Xiwen yang bisa bersaing dengan tubuh zombie yang kuat di dunia legendaris setengah langkah. Yang lain tidak bisa bertahan lama, sebaliknya, Ye Xiwen bisa. Ye Xiwen tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sulit, dan bahkan mungkin mati, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika dua zombie bergabung bersama, bahkan Ye Xiwen sendiri akan mati. Selain aku, tidak ada seorang pun. Jika aku tidak melakukannya, semua orang akan mati. Nada suara Ye Xiwen membosankan, tetapi wacana itu adalah awan kepahlawanan. Seniman bela diri yang samar-samar menggunakan Ye Xiwen sebagai lawan tiba-tiba merasa bahwa Ye Xiwen begitu menyenangkan mata. Meskipun Mu Ling dan Wu Shaokun ingin membujuk, tetapi Ye Xiwen sudah ditentukan, dan mereka juga mengerti bahwa ini adalah pilihan terbaik dan pilihan yang paling dapat diandalkan. Jika Ye Xiwen tetap dalam tim, dan sisi lain dari dunia legendaris zombie benar, saya takut itu jauh dari sendirian di masa lalu. Ye Xiwen mengambil langkah dan mengenakan mantel emas. Melihat dari jauh, itu seperti dewa perang emas. Melihat yang perkasa, di lingkungan yang gelap ini, itu seperti dewa emas. Bangun dari kekacauan, Zhang akan membuka kekacauan, menghancurkan alam semesta, dan prestise. Ye Xiwen membuka sayap iblis di belakangnya, dan sosoknya terbang dalam sekejap, dan sebuah telapak tangan terlempar ke zombie. Boom! Jin Longzhen menghantam tubuh zombie, raungan menyakitkan zombie, dan terpisah dari zombie lain, mengejar Ye Xiwen. Ye Xiwen sepanjang jalan memperkenalkan zombie ke hutan di luar jalan kuno. Berhenti dan mengambil sepasang sayap. Zombie itu melihat Ye Xiwen berhenti, dan tiba-tiba dengan penuh semangat meraih Ye Xiwen,
dan sepasang cakar kurus menangkap Ye Xiwen. Harimau dan harimau, langsung dalam kehampaan, meraih warna hijau, seni bela diri zombie terkondensasi ke dalam cakar ini, hidup akan membunuh Ye Xiwen, dan tidak ingin anggaran ekstra. Ye Xiwen ditutupi dengan mantel emas, dan tubuh mayat itu benar-benar diangkut. Dia berteriak dan bergegas. Dia menembak telapak tangannya dan tangannya langsung berubah menjadi cakar naga. Ini adalah praktik telapak tangan naga. Panggung yang kuat. Anda harus tahu bahwa seni bela diri kuno seperti Pan Long Zhang, kekuatannya tidak ada habisnya, sangat sulit bagi orang kebanyakan untuk menggunakan angan-angan, apalagi seperti Ye Xiwen, untuk mengintegrasikannya, tidak mungkin, kecuali dia telah menyadari luar biasa tingkatnya hilang. Namun, Ye Xiwen telah mencapai tingkat seperti itu. Telapak tangan naga Ye Xiwen tidak begitu banyak belajar dari orang lain, tetapi lebih untuk menyadarinya. Dalam benak Ye Xiwen, masih ada sosok seperti itu di langit, dan telapak naga terus dipraktikkan, dan ruang misterius di benak Ye Xiwen juga mundur di sepanjang esensi ini, membuat Ye Xiwen sebuah trik. Pencerahan langkah. Jadi telapak tangan naga ini tidak begitu banyak yang dipelajari Ye Xiwen, tetapi itu adalah pemahaman Ye Xiwen. Dan apa tingkat pemahaman yang bisa dipelajari dan dipahami? Dalam seni bela diri Ye Xiwen lainnya, hampir seperti ini, sehingga Ye Xiwen selalu dapat diintegrasikan dan diterapkan pada pertempuran yang sebenarnya. Boom! Cakar tulang yang mengerikan dan cakar naga Ye Xiwen bertemu bersama. Itu seperti sebuah atom yang bertabrakan. Ini adalah tabrakan yang mengerikan. Kekuatannya seperti badai yang menyapu Ali dari tengah, dan ia dikejutkan lapis demi lapis. Ye Xiwen terus-menerus pensiun beberapa langkah dalam dampak yang mengerikan ini, dan dadanya lemah dan membosankan. Rao adalah kekuatan mengerikan dari tubuh hegemoniknya. Masih ada perasaan bahwa tubuh yang akan dihujani hancur berantakan. Tubuh zombie di dunia legendaris setengah langkah ini benar-benar tidak kompeten. Jika Anda mengubah rata-rata orang, saya takut serangan ini akan membuatnya terluka parah, dan ia akan dapat menghasilkan langkah. Jika tidak ada yang namanya tubuh fisik seperti Ye Xiwen, bahkan seorang master sejati kebenaran tidak bisa lepas dari serangan seperti itu. Mungkin sangat sederhana, itu seperti kapak 3 kapak, sangat sederhana namun sangat praktis, dan gaya bertarung Ye Xiwen sangat mirip, semua dengan tubuh yang kuat, dengan kekuatan tirani absolut menyapu masa lalu.